pertemuan itu, adakah ingatan masa kecil yang selalu membuatmu tersenyum? Jawabannya ialah ya ada, yaitu bermain rumah-rumahan dan masak-masakan dengan teman-teman di depan teras rumah. Terus ingatan yang kedua, apakah ada momen tertentu dari masa remaja yang terus-menerus diingatanmu? Ada. Waktu pembulian pas SD. Jadi, di masa SD, saya dikucilkan oleh teman sekelas saya sendiri. Terus, yang berpikir, apa yang menurutmu membedakan manusia dan makhluk lain dalam hal cara berpikir dan berperilaku? Manusia adalah suatu makhluk yang berpikir dan mempunyai akal yang sehat dan berimajinasi dan inovatif. Makhluk lain adalah makhluk yang mempunyai kemampuan insting yang kuat. Berpikir yang kedua ialah, bagaimana pandanganmu tentang peran pendidikan pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah dan mawaddah? Jawabannya ialah, pendidikan pernikahan adalah investasi penting dalam membentuk hubungan yang kuat, penuh cinta, dan harmonis. Ini membantu pasangan kita untuk tidak hanya membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang stabil dan mendukung pertumbuhan pribadi dan spiritual setiap anggotanya. Memori. Adakah ada cara efektif bagi manusia dewasa untuk memperkuat memori jangka panjang mereka? Ya, ada beberapa cara efektif bagi manusia dewasa untuk memperkuat memori jangka panjang mereka. Memori adalah proses yang dinamis, dan meskipun kemampuan mengingat bisa menurun seiring usia, ada strategi dan kebiasaan yang dapat membantu memperkuat daya ingat. Memori yang kedua ialah bagaimana stres atau rutinitas harian mempengaruhi daya ingat pada orang dewasa. Jawabannya, 1. Stres dan pengaruhnya terhadap memori ialah kelebihan hormon vertigo. Terus yang kedua itu kesulitan berkonsentrasi. Terus yang ketiga mengganggu proses tidur. Terus yang B ini rutinitas harian dan memori. Itu yang pertama itu menonton dan kurangnya stimulasi mental. Dan terus yang kedua ini kurangnya variasi. Yang ketiga ini kehilangan motivasi dan fokus. Motif. Bagaimana cara mahasiswa menentukan motif kuliah yang tepat untuk diri mereka sendiri? Menentukan motif kuliah yang tepat sangat penting bagi manusia karena ini akan mempengaruhi arah pendidikan, keputusan karir, dan kepuasan pribadi mereka di masa depan. Motif yang pertanyaan kedua, apa saja motif-motif yang mendorong seseorang untuk melanjutkan kuliah setelah lulus dari sekolah menengah? Ya, 1. Meningkatkan peluang karir. Jadi itu kualifikasi akademis. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan dan profesional. Yang ketiga itu peluang karir lebih baik.
Terus yang ke B ini minat dan rasa ingin tahu. Jadi keinginan untuk mendalami ilmu pengetahuan, pendidikan sebagai sarana pengembangan diri. Terus yang ketiga ini, yang C ini, pengembangan pribadi, mencari pengalaman hidup yang lebih luas, pendidikan sebagai alat untuk kemandirian. Terus yang D ini, tuntunan atau harapan sosial. Itu bisa jadi harapan keluarga dan pengaruh lingkungan. Terus yang kelima, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Jadi itu di kuliah bisa pendidikan itu sebagai orang untuk memulai bisnis. Jadi itu bisa menjadi peluang yang lebih besar di kuliah. Menambah keterampilan di bidang tertentu. Oke, sekian begitu aja. Apa ingatan masa kecilmu yang paling berkesan dan masih sering kamu pikirkan sampai sekarang? Masa bermain bola kasti dengan teman-teman. Apa ingatan masa remajamu yang menurut paling membentuk kepribadianmu saat ini? Masa yang paling mendewasakan kita di saat masa remaja. Berpikir, bagaimana cara pandanganmu tentang Tuhan mempengaruhi cara menjalani hidup sehari-hari, motivasi dan arah menjalani kehidupan. Menurutmu, apa yang membuat cinta begitu kamu mempengaruhi kehidupan seseorang? Momen-momen terindah, memori. Bagaimana perubahan usia mempengaruhi kapasitas memori pada manusia? Perubahan struktur otak. Mengapa beberapa memori di masa dewasa tampak begitu jelas, sementara yang lain mudah terlupakan? Gangguan emosional. Motif. Bagaimanakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap motif kuliah seseorang melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Apakah ada perbedaan motif kuliah antara mahasiswa yang memilih jurusan PAI dan jurusan hukum? Kalau jurusan PAI mendalami pelajaran agama Islam, sedangkan jurusan hukum mendalami menegakkan keadilan hukum tata negara. Sekian, terima kasih.